mengikuti podcast Bivitri Susanti juga. Oke, lanjut. Itu istilah yang gua aja belum tahu itu. Itu jaksa. Tahu nggak tuh jaksa? Woi, jaksa. Bu jaksa apa jaksa? Bu jaksa yang pintar itu tuh ya. No, dimakan sama Om Rocky no. Beneran umur 14 tahun. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap bersama tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini, kalian masih ingat gak Om Rocky bilang sama jaksa di persidangan ijazah palsu Jokowi dan Gus Nur, yang kata Om Rocky sama jaksa ada dia ngobrol sama anak kecil umur 14 tahun, yang mana anak kecil itu kalau nggak salah moralnya lebih baik daripada jaksa. Ya, dan itu bukan cerita bohong guys, dan ini ada rekamannya dari channel Forum News Network ya, M. Hersubeno. Ya, kita udah pamit, dan ini ada cuplikannya wawancara perbincangan. Ini momen langka sih ya. Rocky Gerung berbicara dengan anak umur 14 tahun. Dan ini anak 14 tahun ini namanya Dinar kalau nggak salah. Dia bukan orang Solo, cuman dia sengaja datang ke Solo karena pengen ketemu sama Om Rocky, lalu memperbincangkan gundah gulananya dia, curhat galaunya dia dengan keadaan bangsa ini. Keren banget Dinar ini. Ya umur 14 tahun loh guys. Kita simak sama-sama, kita reaksi sama-sama bagaimana perbincangannya Dinar ya dengan Om Rocky. Bismillahirrahmanirrahim, kita lihat. Dipanggil apa kamu di gaul-gaul? Dinar. Ya. Oke. Dinar punya keinginan untuk membaca Indonesia, membaca dunia melalui podcast. Kamu baca buku? Ya. Buku. So, begitu kamu baca buku dan kamu dengar podcast saya, kamu bikin perbandingan pasti kan tentang keadaan dan apa yang kamu inginkan supaya orang tahu bahwa kamu warga negara Indonesia berumur, how old are you? 14, dan berupaya untuk jadi good citizen, warga negara yang baik. Dia mesti ikuti kehidupan publik, kehidupan politik. Your comment? Ya sebenarnya itu hal yang sangat penting ya, untuk kita membincangkan hal seperti ini, karena memang Nggak kerasa dia. karena memang kadang-kadang banyak orang yang menganggap ketika kita kritis, ketika kita memberikan opini kita itu hal yang nggak sopan atau hal yang sedikit melenceng gitu ya, terutama dengan keadaan otokratik legalisme dan kawan-kawannya itu kan ya kalau soal dengan hukum ya udah dianggap benar gitu. Kok kita mereka dianggapnya kok malah kita yang salah, kita yang begini. Betul lah, saya itu sebentar. Mau pakai istilah otokritik legalisme itu
Bib, nih. Ada seseorang yang terus mengikuti podcast Bivitri Susanti juga. Oke, lanjut. Itu istilah yang gua aja belum tahu itu. Itu jaksa. Tahu nggak tuh jaksa? Woi, jaksa. Bu jaksa apa jaksa? Bu jaksa yang pintar itu tuh ya. No, dimakan sama Om Rocky no. Beneran umur 14 tahun. Yang tidak dianggapnya kita, wah ini sudah sesuai dengan hukum, tapi kita harus, ya ini saya sedikit berkutip ya, kata-katanya Mbak Bivitri, kata-katanya Mas Uceng dan kawan-kawannya ya, kalau HTS itu. Dan kita harus mengawal ini semua gitu. Apakah ini memang benar-benar sesuai dengan landasan demokrasi, sesuai dengan landasan kebebasan? Apakah ini hukum yang dibuat atas kebenaran, atas kemaslahatan gitu kan? Kalau istilahnya Prof Edi kan harus formula itu. Ya, Anjir. Tinggi loh. Bahasanya tinggi loh. Berformula, ya Allah. harus formula. Oke, jadi kelihatannya Dinar memang mengikuti isu politik, isu hukum itu. Karena itu dia mengucapkan semacam kritik dari perspektif dia yang bertanggung jawab dan memiliki hak terhadap kehidupan. Jadi kalau dari sekarang kritik itu nggak boleh, gimana dia nanti apa yang akan disodorkan pada milenial nanti? Kalau berpikir itu dianggap harus sopan. Kalau kamu anggap misalnya, kalau orang minta kamu berpikir sopan tuh, reaksi kamu? Jadi berpikir itu memang mesti nakal, mesti brutal. Kalau berpikir tidak boleh radikal, itu artinya orang lagi berdoa. Berdoa nggak boleh diganggu. Kalau berpikir harus bisa diganggu. Kan begitu. Jadi Dinar mengucapkan sesuatu demi perbaikan, bukan untuk menghina tuh. Walaupun dia belum melakukan itu, dia masih mengikuti pikiran-pikiran teman-teman saya, ada Uceng, ada Bivitri, dan kelihatannya lingkungan Dinar ini juga ada di dalam kesulitan yang sama, tertekan untuk bicara gitu kan. Begitu Dinar. Lalu apa yang kamu lakukan advokasi ke teman-teman? Ya aku misalnya tentang Prabu Ciptaker, aku nulis tulisanku dan aku taruh di mading sekolah. Apa tesis kamu? Di situ saya mengatakan bahwa ya ini tuh hal yang jelas, hal yang sangat amat lucu. Karena kan MK sudah kasih waktu untuk revisi ini, untuk mengatakan ini inkonstitusional. Kenapa lewat jalur istilahnya tuh dimasuk-masukin lewat jalur lain, lewat jalan tikus gitu kan? Ini udah benar-benar dikatakan bahwa ini inkonstitusional. Kenapa masih diterbitkan Perpu, dan Perpu itu diterbitkan karena ihwal apa namanya? Ya, kegentingan memaksa. Oleh yang terjadi memaksakan kegentingan. Iya, sekarang. Anjir. Keren lo ini anak umur panjang sehat afiat Dinar. Gue ngefans sama lu. Gak ada yang memaksa gitu loh. Makanya pakar-pakar lain kan bilang ini bukan kegentingan yang memaksa, tapi kegentingan yang dipaksakan. Umur kamu 14 sekarang. Kamu dapat dari mana ide untuk mempersoalkan hal-hal publik yang seharusnya bukan seumur kamu tuh? Karena dari lingkunganku dan sekitarku yang saya baca kok ini menyedihkan sekali, dan kita harus gini, ketika kita mengkritik sesuatu pasti kita bilang dasarnya apa gitu. Dan aku gak mau aku jadi orang yang mengkritik sesuatu tanpa aku memahami. Jadi kamu riset dulu. Iya, tentang KUHP misalnya aku berusaha untuk membaca draftnya ya pas sebelum jadi itu, meskipun itu nggak selesai karena kan belum kesalahan dan saya harus sekolah, jadi saya cuma baca beberapa awal-awalnya cuma. Dia baca draft KUHP loh. Dia baca draft KUHP. Walaupun nggak semua karena harus sekolah. Ini jenius. Sekarang kamu di lingkungan kamu di sekolah, kamu diskusi dengan siapa? Teman diskusi kamu siapa? Guru. Beberapa guru saya yang berani, yang mau. Dan guru kamu provokasi kamu untuk harus berpikir kritis, atau kamu yang provokasi mereka? Ya mungkin apa yang provokasi mereka. Nah, itu Luar biasa. Oke, ini soal lainnya. Kamu perempuan, dan selalu dianggap bahwa perempuan itu tidak boleh terlalu banyak bicara dan tidak boleh terlalu berpikir. Dianggap perempuan itu apa namanya? Kalau perempuan berpikir itu bisa logikanya tidak lurus. Kalau perempuan bicara itu bikin kerusuhan aja. Itu semacam dalil zaman dulu. Tapi kamu sekarang atasi itu, bahkan kamu lampaui itu.
Dulu dianggap perempuan itu the unspeakable. Sekarang perempuan itu the unstoppable. Sekarang kamu tidak bisa dihentikan lagi karena kamu udah masuk dalam wilayah di mana orang hanya boleh bertengkar dengan Dinar, mengutuk dia, mencaci dia, atau memperkarakan dia. Satu waktu misalnya kamu kena kasus hate speech karena terlalu kritis tuh, dan nggak mungkin dimasukin pengadilan karena kamu masih dalam anak. Tetapi orang akan kaget kenapa seorang anak bisa berpikir tentang hal yang seharusnya dipikirkan orang dewasa, nggak dipikirkan orang dewasa kan? Jadi hukum kita juga akan berubah nanti. Dinar, komentar. Berarti nggak kamu diadili nanti? Ya kenapa? Kalau masih kita bener mah ya. Masih. Kenapa? Kenapa harus takut? Meskipun mungkin di akhirnya kita kalah, tapi seenggak-enggaknya kita tahu dalam hati kita yang terdalam, kita mengakui bahwa kita benar. Dan mereka yang menang, jadi mereka yang tertawa lagi, mereka mengakui bahwa mereka salah. Woi, ini sama seperti perkataan Sokrates dulu itu. Hidup yang tidak pernah diperjuangkan tidak layak untuk dijalani. Jadi perjuangan hidup pertama adalah dengan pikiran, karena pikiran dimaksudkan untuk membenamkan ide sekaligus meminta ide itu dipertengkarkan. Jadi ide harus dipertengkarkan. Jadi apa yang diucapkan oleh Dinar, teman-teman netizen, ada seorang perempuan muda, teman baik saya sekarang ya, karena dia satu frekuensi dengan saya, yaitu mengucapkan pikiran, dan mengucapkan pikiran itu bukan kejahatan. Sampai jumpa di episode berikut dengan Dinar nanti ya. Oke, selamat sehat Dinar. Kalimat terakhir. Salam persen. Salam luruskan. Oke, thank you. Dinar keren. Dinar dan Om Rocky keren. Nah, anak umur 14 tahun bisa mengucapkan yang seperti itu narasinya, dan dia bisa mengkritisi ya. Inilah yang disebut Om Rocky lebih baik dari jaksa. Ya, lebih baik dari jaksa. Moralnya lebih baik dari jaksa. Anak kecil memikirkan sesuatu yang mestinya dipikirkan oleh orang dewasa gitu. Dan ini anak, mudah-mudahan banyak anak muda Indonesia yang berpikir seperti Dinar, berani speak up seperti Dinar. Dan buat jaksa nih, buat jaksa yang kemarin jaksa Gus Nur, malu dah lu sama Dinar. Dah gitu aja dari gue guys. Gue salut sama Dinar. Keren. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang akan selalu bersuara untuk rakyat biasa. Dan berterima kasih buat Om Rocky Gerung dan Dinar. Tetap sukses. Gue pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli keren. Ini sama jaksanya ya, megang ini gue. Jaksa sama bocah 14 tahun ini. Megang ini gue. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lu tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.